Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marta Paulin. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, jurusan D3 Ilmu Perpustakaan. Nah, di sini saya mau jelasin tentang strategi evaluasi informasi. Nah, kenapa saya mau jelasin itu? Karena menurut saya itu adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan setelah kita menemukan sebuah informasi, baik di jurnal, di website maupun di buku. Nah, kan sekarang itu orang-orang kalau mencari, sekarang itu kebanyakan, gini. Nah, sekarang itu kebanyakan orang-orang mencari informasi, kalau udah menemukan, ya udah berarti itu jawabannya, dan mereka nggak evaluasi lagi, gitu. Mereka nggak evaluasi dalam artian mereka nggak cari dulu tuh siapa penulisnya, itu sumbernya dari website mana, dari jurnal mana. Nah, maka dari itu saya mau sedikit kasih tahu tentang strategi evaluasi informasi. Nah, sebelum ke strateginya, saya mau jelasin dulu sedikit tentang literasi informasi. Nah, literasi informasi itu apa sih? Nah, menurut Dictionary for Library and Information Science adalah literasi informasi sebagai kemampuan untuk menemukan kebutuhan informasi, termasuk di dalamnya memahami bagaimana perpustakaan diorganisasikan, kemampuan mengevaluasi isi informasi, dan menggunakan secara efektif. Selain itu, termasuk pula di dalamnya pemahaman terhadap teknologi beserta aspek dampak sosial, budaya, dan politiknya. Nah, jadi itu literasi informasi itu dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan dan mengapa ia memerlukan informasi, di mana dia mencarinya, serta mengetahui bagaimana cara mengevaluasi, menggunakan serta mengkomunikasikan informasi tersebut dengan penuh etika. Setelah kita mengetahui sedikit pengertian tentang literasi informasi, terus manfaatnya dari literasi informasi itu apa sih? Nah, manfaat literasi informasi menurut American Library Association adalah 1. Menentukan informasi yang akan dibutuhkan. 2. Mengakses informasi secara efektif dan efisien. 3. Mengevaluasi informasi dan sumbernya secara kritis. 4. Menyatukan informasi dalam suatu dasar pengetahuan. 5. Menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. 6. Memahami aspek ekonomi, hukum, dan masalah-masalah sosial melalui penggunaan informasi serta mengakses dan menggunakan informasi sesuai dengan etika dan hukum yang ada. Nah, setelah tahu tentang apa sih itu literasi informasi dan manfaatnya juga, sekarang saya mau jelasin tentang strategi evaluasi informasi. Nah, kenapa sih kita harus melakukan ini? Nah, agar tuh kita tuh biar tahu sumber informasi yang kita dapatin tuh bener-bener real atau bagus apa enggak. Terus dari segi penulisnya juga, apakah dia tuh dari bidangnya apa enggak. Terus dari segi isinya juga, apakah isinya tuh bener-bener bener-bener sesuai apa yang kita cari apa enggak. Dan terus kalau misalnya kita dari di website ya, websitenya tuh emang bener-bener mencakup di bidang yang kita informasi yang kita cari apa enggak. Oke, kita masuk ke langkah-langkahnya aja ya. Nah, 1. Langkah-langkahnya tuh relevansi. Nah, relevansi adalah penilaian tentang sejauh mana informasi dikandung dalam suatu sumber. Informasi yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Nah, relevansi itu dapat dilakukan dengan cara melihat judul, melihat 2 melihat daftar isi, 3 melihat abstrak atau pendahuluan, atau tujuan juga bisa. Nah, dari suatu sumber tercetak maupun non cetak ataupun situs website. Nah, kalau misalnya di website ya, kita tuh bisa cari di halamannya About Us atau tentang kami. Itu kita bisa cari di situ tentang
websitenya tuh mereka tuh menulisnya tuh di bidang apa. Nah, kita bisa cari di tentang kami atau di about us. Nah, untuk mengetahui tingkat relevansinya, kita bisa mengajukan pertanyaan berikut. Nah, 1. Apakah informasi ini sesuai dengan topik? 2. Seberapa dalam informasi yang akan kita ketemukan? 3. Siapakah pembaca yang dituju dari jurnal, buku, atau situs web yang kita temukan? 2. Akurasi. Nah, akurasi ini umumnya menunjukkan pada ketepatan faktual atau kebenaran dari suatu sumber informasi. Nah, kalau di website ya, ini kita bisa lihat di profile, about us, atau contact us. Nah, kesalahan dari pengguna internet itu dalam melakukan pencarian informasi di situs internet itu mereka asal ambil aja tuh informasinya tanpa melihat itu tadi, tanpa melihat about us, tanpa melihat profil atau kontaknya. Nah, untuk melihat keakuratan dari sebuah informasi tadi ya, akurasi tadi itu kita bisa mengajukan pertanyaan berikut. 1. Apakah penulis tercantum dengan jelas di sumber informasinya? 2. Siapakah yang menulis atau bertanggung jawab penuh atas informasi tersebut? 3. Apakah ada alamat kontak untuk menghubungi penulis di situs? 4. Apakah tujuan pembuatan situs tersebut jelas dicantumkan? 5. Apakah ada keterangan tentang kompetensi atau keahlian penulis? 6. Apakah penulis kompeten dalam bidang ini? Ketiga dan keempat yaitu otoritas dan reputasi. Nah, otoritas dari sebuah informasi itu didasarkan pada pengetahuan dan keahlian dari penanggung jawab yang mengalokasikan informasi. Nah, kalau reputasi itu dapat dilihat dari apakah informasi itu benar-benar berhasil ataukah informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan untuk melihat sejauh mana otoritas dan reputasi dari sebuah informasi adalah 1. Siapa atau instansi apa yang mempublikasikan informasi ini? 2. Periksa domain situs. Nah, kalau misalnya kan domain situs tuh kayak HTTPS. Nah, itu domain situs. Terus 3. Apakah ada informasi yang mengenai kualifikasi penulis atau lembaga yang mengeluarkan informasi? 4. Apakah jelas siapa yang mensponsori dan memelihara konten situs tersebut? 5. Apakah ada informasi yang bernilai yang mendeskripsikan tujuan dari suatu lembaga atau lembaga yang mensponsori? 6. Apakah ada cara untuk memverifikasi legitimasi halaman lembaga? 5. Ada objektivitas. Nah, objektivitas itu terkait erat dengan tujuan dari pembuatan situs webnya atau pembuatan dari informasinya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk mengidentifikasi tujuan dari sebuah sumber informasi tersebut. 1. Apakah ada pertanyaan yang menunjukkan tujuan dari situs web tersebut? 2. Apakah ada pertanyaan tujuan yang dimaksudkan dalam situs tersebut? 3. Siapakah pembaca yang dituju oleh informasi tersebut? 4. Adakah tujuan dalam situs tersebut bersifat menjual, mempengaruhi berdasarkan pandangan pribadi tanpa data? 6. Ada kekinian. Nah, kekinian di sini dimaksud itu apakah sumber informasi tersebut itu selalu baru, apakah selalu update. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan untuk melihat seberapa baru informasi tersebut adalah 1. Apakah tercantum tanggal pada halaman web yang mengindikasikan kapan halaman situs tersebut ditulis? Terus 2. Apakah ada indikasi lain bahwa materi informasi yang disajikan
diperbarui secara berkala untuk memastikan seberapa baru informasi tersebut. 7. Ada cakupan. Nah, cakupan di sini itu terkait dengan isi informasi atau dokumen yang kita peroleh, seperti apa saja yang dibahas, berapa dalam yang dibahas, seberapa detail informasi yang disajikan, apakah ada sumber lain atau link yang berhubungan dengan situs-situs lain yang dipercaya relevan dengan pembahasan informasi yang sedang dibaca. 8. Bukti yang kuat. Nah, ini juga penting banget ya, karena kenapa? Kalau kalian mencari informasi, itu seharusnya kalian nggak hanya mencari dari satu situs web atau satu situs jurnal atau situs buku. Kalian harus mencari dari beberapa sumber lainnya untuk membandingkan apakah ada kesamaan atau perbedaan. 9. Bahasa dan gaya penulisan. Hal ini juga harus diperhatikan sekali karena penulis itu harus memiliki kredibilitas dalam menulis kata-kata atau kita juga harus memperhatikan tentang aspek bahasa, apakah bahasa yang digunakan itu bagus dan mudah dimengerti, apakah bahasa yang digunakan tidak baku dan sulit dimengerti. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah tindakan yang kurang sopan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.